Perkenalkan, nama saya Michelle Rompis, NIM 2001143 dari Teknik Perminyakan 2020. Judul praktikum saya kali ini adalah F7 Jembatan Wheatstone. Abstrak. Praktikum Jembatan Wheatstone bertujuan untuk memahami prinsip Jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Wheatstone. Langkah untuk melakukan praktikum kali ini yaitu dengan metode pada PET Colorado Simulation, di mana hasilnya akan mendapatkan nilai hasil hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui besarannya. Kata kunci Jembatan Wheatstone, hambatan pengganti, tegangan, kuat arus. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya atau besarannya. Kegunaan dari Jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Dalam umumnya, Jembatan Wheatstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dengan melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Umpannya saja suatu kebocoran kabel tanah atau korsleting dan sebagainya. Yang kedua, tujuan. Pertama, memahami prinsip Jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Wheatstone. 3 itu permasalahan. Pertama, bagaimana prinsip Jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana cara mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Wheatstone. Yang kedua, dasar teori. Jembatan Wheatstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil. Umpannya saja suatu kebocoran dari kabel tanah atau korsleting dan sebagainya. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tahanan atau R yang merupakan segi 4 A, B, C, D. Dalam hal nama rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer 0. Kalau tahanan itu diatur sedemikian rupa sehingga galvanometer itu tidak akan mengadakan suatu hubungan antara keempat tahanan tersebut. Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya atau besarannya. Yang ketiga, metode percobaan. Pertama, peralatan. Alat yang digunakan yaitu simulasi dari PET dan dapat diakses melalui link. Yang kedua, langkah-langkah. Buka file simulasi, buatlah rangkaian, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Atur kelima nilai resistansi R1, R2, R3, R4, dan R5 dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Perhatikan nilai arus pada ampermeter, catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan, dan hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Lalu catat hasil pada tabel hasil perhitungan. Lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Kita masuk dalam diagram alir. Yang pertama, start. Lalu buat rangkaian jembatan dan atur nilai kedua tegangan input. Selanjutnya atur nilai resistansi dan tegangan input baterai. Lalu hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir. Lalu catat angka yang terbaca pada ampermeter. Selanjutnya N. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel dan grafik hasil analisis. Baik, kita masuk ke simulasi PET. Di sini kita mengatur R1 sama dengan 12 ohm, R2 10 ohm, R3 20 ohm, dan R4 15 ohm, dan R5 8 ohm.
Lalu kita memasukkan baterai dan ampere. Di sini kita mengatur tegangan baterai sama dengan 5 dan kita mendapatkan kuat arus sebesar 0,35 ampere. Pembahasan yang pertama, pada pengukuran hasil analisis pada tabel untuk mencari nilai kuat arus pada pad dapat dilakukan dengan menggunakan cara dengan mengikuti poin langkah-langkah materi ketiga, yaitu metode percobaan. Yang kedua, pada grafik hubungan V dan I dapat dilihat bahwa semakin besar V, maka semakin besar pula. Maka dapat diketahui V berbanding lurus dengan I. Kesimpulan dari praktikum F7 yaitu yang pertama, prinsip jembatan Wheatstone adalah menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Yang kedua, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone, yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera pada metode percobaan. Terima kasih.